dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rosyanti. Saya salah satu guru di Madrasah Ibtidaiyah Baladatul Ummah, Kecamatan Mamulang, Kabupaten Garut. Sekaligus saya mahasiswa PPG di LPTK UIN Sultan Syarif Hasim Riau. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 bulan Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan tugas uji kinerja pada Madrasah Ibtidaiyah Baladatul Ummah, tepatnya di kelas 3, materi metamorfosis, perubahan bentuk pada makhluk hidup. Bapak Ibu dosen yang terhormat, berikut video ukin saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Sabtu tanggal 10 bulan Mei kita bisa belajar dalam keadaan sangat bahagia. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas silakan maju ke depan untuk dipimpin doa. Good morning, my student. How are you? I'm fine. Good morning, my student. How are you? I'm fine. Good morning, my student. Good morning, my student. Good morning, my student. How are you? I'm fine. Good morning, my student. How are you? I'm fine. Good morning, my student. How are you? I'm fine. Sebelum kita belajar, coba ngomong absen dulu. Yang pertama, Kayla. Hadir. Eva. Kayla. Najla. Eva. Gila. Akbar. Ica. Aceh. Delvi. Resna. Azkar. Hadir. Coba cek keterampilan dulu. Bajunya coba. Kalau yang belum dimasukkan dulu bajunya. Ya. Rapikan, dirapikan bajunya, rapikan. Rapikan. Nah, dari siap untuk belajar. Siap. Kita nyanyikan dulu profil belajar Pancasila. 1, 2, 3. Beriman
bentuk pada hewan, pada makhluk hidup. Nah, setelah belajar hari ini, kalian harus tahu apa itu metamorfosis, pengertian metamorfosis itu apa. Terus kalian harus bisa membedakan hewan mana yang mengalami metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Nanti kita lihat materinya. Terus yang kedua, kalian harus bisa menyusun nanti tahapan metamorfosis pada hewan yang akan ibu jelaskan hari ini. Kalian sambil lihat video. Jadi materi hari ini itu daun hidup pada hewan. Lihat, apakah kamu tahu? Tahukah kalian cara berkembang biaknya kupu-kupu? Ada yang tahu tidak? Tahu, acungkan tangan. Apa Alin? Ih, pinter. Kasih tepuk apresiasi. Kasih. Daun hidup hewan. Nah, kita baca sama-sama bahwa daun hidup hewan adalah perubahan bentuk dari telur. Nah, awalnya dari telur yang menetes sampai menjadi bentuk hewan dewasa. Nah, metamorfosis seperti yang dialami belalang disebut metamorfosis tidak sempurna. Kelompok belalang itu termasuk metamorfosis tidak sempurna ya. Nanti ada soal nanti di akhir. Sedangkan metamorfosis yang dialami oleh kupu-kupu itu masuknya ke kelompok metamorfosis sempurna. Kita masuk di daun hidupnya kupu-kupu. Nah, tadi kan kupu-kupu itu termasuk ke dalam kelompok metamorfosis sempurna. Nah, yang berarti bentuk tubuhnya berubah secara drastis selama siklus hidupnya. Jadi berubah drastis itu, jadi si bentuknya itu berubah beda dengan yang bentuk semula. Jadi ketika misalkan perubahan ini melibatkan transformasi dari telur menjadi ulat. Nah, kan awalnya kupu-kupu hidupnya di mana? Di udara, kan di udara. Nah, setelah bertelur, si kupu-kupu bertelur, telur tersebut menetas menjadi ulat. Nah, ulat biasanya hidupnya di mana? Di pohon, di daun. Makanannya apa? Daun. Nah, kan beda ya. Dari kupu-kupu, terus dia jadi ulat, sama tidak bentuknya? Beda. Kupu-kupu bisa terbang, ulat bisa terbang tidak? Nah, itu termasuk itu tahapan ya. Setelah telur dia jadi ulat, berarti sudah 2 tahapan. Nah, terus kemudian menjadi kepompong. Nah, kepompong itu biasanya di daun dia menggantung hidupnya. Nah, setelah menjadi kepompong, akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa yang sangat indah. Kepompong itu hanya berdiam diri saja, dia tidak makan, tidak minum. Nah, dia hanya menggantungkan diri di pohon. Lalu mengalami 4 tahap perubahan bentuk atau metamorfosis. Nah, tadi yang pertama telur, terus yang kedua ulat, makanannya daun, dia tinggal di daun. Terus nah ini kepompong itu tidak makan, tidak minum, dia sudah menggantungkan diri. Nah, ini kepompong. Terus yang keempat dewasa. Hewan yang kedua, kalau tadi kupu-kupu, nah sekarang belalang. Proses daun hidup belalang tergolong simpel dibanding dengan serangga.
bertelurnya di tanah atau di tumpukan-tumpukan daun. Ya, Belalang awalnya telur, yang kedua nimfa, yang ketiga belalang. tadi belalang dikatakan metamorfosis tidak sempurna. Kenapa? Karena si perubahannya itu hampir sama. Yang membedakannya hanya Kecil dan besar saja. Ya, kalau tadi kan kupu-kupu beda. Kupu-kupu tahapan daun hidup nyamuk. Nah, ini ada 4 tahap. Kalau dilihat di gambar ada 4 tahap. pertama telur nyamuk. Nah, telur. Nah, kalau telur, terus bukan telurnya biasanya nyamuk itu Di air yang menggenang. jadilah jentik nyamuk. Nah, jentik nyamuk. Terus yang ketiga pupa. Nah, setelah pupa dia jadi nyamuk dewasa. Nyamuk itu termasuk ke metamorfosis sempurna karena terlihat perbedaannya sangat berbeda. Ternyata nyamuk itu punya jenis-jenisnya. Ada 2 jenis nyamuk. Yang satu nyamuk yang bertelur di air kotor, Itu namanya nyamuk malaria. Kalau nyamuk yang di air jernih namanya nyamuk Aedes aegypti. Nah, dua-duanya juga sama bahaya. Belajar cara memberantas nyamuk. Ini bagaimana cara memberantas nyamuk? satu. Nah, kalian di rumah punya bak mandi tidak? Atau ember, misalkan tempat menampung air. Nah, kita kalau punya bak mandi di rumah, kita harus menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali. Jadi kalau sudah 1 minggu, itu si baknya itu harus dikuras. Ya, airnya itu harus dikuras. Terus yang kedua, menimbun benda-benda yang tidak terpakai dengan tanah. Misalkan ayah dan ibu kalian misalkan kalau sudah masak suka ada tuh sisa potongan bawang, terus sisa-sisa apa. Nah, kita itu harus si benda-benda tersebut ditimbun Dengan tanah kita masukkan ke lubang, terus sampah yang dari rumah tangga itu kita kubur dengan tanah. Jadi si nyamuk itu tidak tinggal di sisa makanan tadi. Terus yang ketiga, mencegah air yang tergenang, misalnya mangkok plastik dan kaleng-kaleng bekas yang berisi air. Terus mengganti air minum binatang peliharaan setiap hari. Nah, misalkan kalau di rumah kalian setelah makan apa, misalkan kan di mangkok tuh suka ada airnya. Nah, itu usahakan airnya dibuang. Jadi supaya si nyamuk tuh tidak hinggap di air yang tergenang tadi. Kalaupun skala kecil mangkok, kalaupun dalam mangkok. Nah, terus tadi kalau kalian ada kaleng-kaleng bekas, misalnya kaleng susu atau kaleng apa, sudah tidak terpakai. Nah, boleh si kaleng-kaleng bekas tersebut kita simpan atau kita kalau bisa dijual silahkan dijual. Kalau misalkan tidak layak untuk dijual, kalian kubur di dalam tanah. Nah, terus, di rumah punya binatang peliharaan tidak? Ada yang punya, ada yang tidak. Misalkan kucing, contohnya. Kucing kan suka dikasih makan, dikasih minum juga. Nah, kan si airnya jangan dibiarkan begitu saja. Kalau sudah diminum oleh binatang peliharaan kita, sebaiknya dibuang. Nanti kalau mau dibeli lagi, nanti bisa diisikan kembali si mangkuk itunya mangkuk yang berisi air untuk minuman binatang. Terus yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan dengan diadakan penyemprotan di lingkungan tempat tinggal. Nah, itu biasanya ada dari pihak pemerintah. Biasanya kalau di daerah sudah rawan banyak nyamuk, biasanya ada penyemprotan. Ataupun kalau skala kecil di rumah boleh kita membelinya, terus si nyamuknya itu disemprot ya. Terus yang terakhir, memberikan serbuk abate di tempat-tempat penampungan air seperti di bak mandi dan tong penampungan air. Itu untuk memberantas nyamuk. Jadi ada berapa tahap? Ada 5 tahap supaya nyamuk tidak ada di
kita. Daun hidup katak. Nah, katak merupakan hewan amfibi. Tadi ada pertanyaan di awal. Apa hewan yang hidup di dua alam? Nah, jawabannya tadi katak. Nah, katak itu merupakan hewan amfibi. Jadi nama lain dari katak adalah hewan amfibi. Hewan yang hidup di air dan di darat. Sepanjang hidupnya, katak hidup di dua alam. Katak tidak dapat bertahan hidup di air saja atau di darat saja. Jadi si katak itu harus hidup di dua alam. Sama telur sama telur. Biasanya si katak itu menyimpan telurnya di air. Telur. Terus yang kedua berudu itu seperti ikan bentuknya warnanya hitam. Terus yang ketiga bentuknya ada kakinya dua. Beda ya, dari awal tuh belum ada kakinya, tapi setelah lama kelamaan si berudu tersebut menjadi berudu dua kaki, ada kakinya. Sama tidak ini dengan ini? Beda. Terus setelah berudu dua kaki, kaki. Nah, jadi 4 kakinya. Sama tidak ini dengan ini? Beda. Nah, ini masih hidup di air. Nah, setelah berudu 4 kaki, itu berubah lagi menjadi katak muda. Nah, katak muda. Nah, kayak gini, katak muda ini masih kalau ini otomatis di air, dia tidak bisa hidup di darat. Tapi kalau sudah jadi katak muda, dia bisa ke darat. Ya, bisa ke darat. Dia bisa hinggap di daun-daun yang ada di air. Bisa ke darat. Nah, setelah itu yang terakhir adalah katak dewasa. Nah, kalau dilihat dari telur sampai katak dewasa, bisa menyimpulkan tidak daun hidup katak itu masuknya ke metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Karena apa? Dari tadi itu banyak sekali perubahan bentuk yang sangat berbeda. Ibu akan memberikan tugas kelompok ini kelompok 1. Siap? Kelompok 1. Yang ini kelompok 2. Yang Najla kelompok 3. Yang terakhir kelompok 4. Petunjuknya itu kalau sudah ada warnanya boleh tidak pakai warna. Tugasnya adalah kalian menggunting. Nah, di sini kan ada tahapan-tahapannya. Ini yang ada garis putus-putus itu kalian harus gunting dan kalian harus menempelkannya di atas sesuai nomor metamorfosis. Misalkan tiap kelompok warnanya berbeda sesuai yang ibu ajarkan tadi. Ya, silakan bekerja sama. Nah, berarti harus diwarnai. Ya, yang hari ya. Kalau yang hari sudah ada warnanya, tinggal mengikuti. Nanti setelah disusun nanti dipresentasikan di depan kelas, digunting, ditempel. Ya, tulis kelompoknya dulu. Kelompoknya. Ya, mau membahas apa? Apa saja? Ya, terus pinter, kasih tepuk apresiasi.
Coba. Betul. Kasih tepuk apresiasi. Nah, kita masuk di soal yang ketiga. Nah, dipikir dulu urutan yang benar dalam tahapan metamorfosis sempurna yang benar. Nah, kira-kira ini metamorfosis apa? Ari, yang silakan ke depan dipegang. Mana nih yang apa yang cocok nih? Coba pegang. Betul. Kasih ada gambar tersebut metamorfosis apa, Tresna? Coba Tresna, itu gambar metamorfosis apa? Nyamuk, coba. Terus kasih. Belajarnya untuk semangat. Materi dari awal sampai akhir kita sudah selesai. Mudah-mudahan ilmu ini bisa berguna untuk kita di masa depan. Ada hal yang tidak enak dalam pembelajaran kali ini. Bilang di topik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.